ingin menjelaskan tentang awal mula dan berakhirnya kerajaan Majapahit dan Singasari. Saya Rina Prini. Saya Buna. Saya Nurdiana. Saya Ahmad. Saya Nuratulik. Saya Muhammad Kedasa Putra. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombong mengerang rantau kuda menyusah. Tuyo gundul kesana kesini nyongket kendut. Kendut wortel latih lo tampak tuyo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menabung mau Cina. Pak Moyo terguling ke pengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cina. Pak Moyo pulang jalannya ke loyo. Sejarah Kerajaan Singasari terkait erat dengan sosok Ken Anggrek tahun 1222 sampai 1247 yang mendirikan Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel. Nama sebenarnya dari Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel, sedangkan ibu kotanya berada di Kutaraja. Asal-usul penanaman Singasari berawal ketika Raja Wisnuwardana menunjuk anaknya Kertanegara sebagai putra mahkota dan mengganti nama pusat pemerintah kerajaan menjadi Singasari. Singasari yang sebenarnya merupakan nama ibu kota justru lebih terkenal daripada nama kerajanya, yaitu Tumapel. Pada akhirnya, masyarakat terbiasa menyebut kerajaan Tumapel dengan nama kerajaan Singasari. Kerajaan tersebut mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Kertanegara, sekaligus menjadi raja terakhirnya. Wijiyono Wasis dalam Ensiklopedia Nusantara tahun 1989 mengungkapkan jika Kertanegara saat itu ingin menyatukan sebagian wilayah Nusantara di bawah naungan Singasari dengan pusat pemerintahan di Jawa bagian timur. Wilayah kekuasaan Singasari pada era Kertanegara disebut mencangkup Bali, Jawa Barat, sebagian Kalimantan, bahkan sebagian Sumatera hingga kawasan Selat Malaka. Candi Singasari dibangun sebagai tempat pemilihan Kertanegara raja terakhir kerajaan Singasari. Berdasarkan keterangan dalam prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel. Nama Tumapel muncul dalam berita Tiongkok. KKW Nagratagama memperjelas bahwa ibu kota Tumapel adalah Kutaraja. Kutaraja muncul pada tahun 1222. Para ratu menyebut Tumapel awalnya hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kadiri. Adapun yang menjabat sebagai Aku setara camat Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Dia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Anggrek, yang kemudian mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Rangga Rajasa. 1253, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara menjadi putra mahkota dan mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Nama ibu kota Singasari justru lebih dikenal daripada nama Tumapel. Masa itu, pendiri Tumapel bernama Rangga Rajasa Singgirnata Putra yang berhasil mengalahkan Raja Kerajaan Kediri. Saat Ken Arok ingin melepas Tumapel dari Kerajaan Kediri. Pada tahun 1221 terjadi perseteruan antara Kerajaan Raja Kediri dengan kaum Brahmana. Lantas kaum Brahmana menggabungkan diri dengan Ken Arok. Perang melawan Kediri meletus di desa Genter pada tahun 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel.
Dalam naskah itu, pendiri Tumapel bernama Rangga Rajasa Sanggrinata Putra yang berhasil mengalahkan Kertajaya, Raja Kediri. Pada tahun 1253, Wisnuwardana kemudian mengangkat putranya yang bernama Kartanegara sebagai Yuwaraja, putra mahkota, dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singasari. Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat Tumapel juga dikenal dengan nama kerajaan Singasari. Sistem dan perkembangan pemerintahan Kerajaan Singasari. Pemerintahan dari Kerajaan Singasari berpusat di Jawa bagian timur, di mana sistem pemerintahan tersebut sempat mengalami perkembangan yang sangat pesat, tapi juga harus mengalami kemunduran karena adanya sengketa yang terjadi perebutan kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat. Prasasti yang dikeluarkan Kartanegara tahun 1255 atas perintah Wisnuwardana ini menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh Rajasa yang dijuluki sebagai Batara Siwa dan menaklukkan kerajaan Kediri. Nama ini kemungkinan gelar Anumerta dari Rangga Rajasa karena dalam negara Kertagama arwah pendiri Tumapel itu disebut sebagai Siwa. Prasasti ini kemudian terpecah belah menjadi dua, yaitu Tumapel yang didirikan oleh Sapati dan Kediri yang didirikan oleh Batara Paraniswara. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kartanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Puncak kesuksesan kerajaan itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan beberapa pulau Filipina. Kerajaan juga memiliki hubungan dengan Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dapat ditemukan dalam Kitab Nagara Kertagama, Pararaton, Kitab Kidung, Prasasti, dan Berita Cina. Kerajaan Majapahit meskipun sering memberontak pada tahap awal, Kerajaan Majapahit terus menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan terbesar di Nusantara itu mengurangi. Kerajaan Majapahit meskipun sering memberontak pada tahap awal, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan Raden ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk pada 1350 sampai 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada. San Mahapati berhasil menumpas segala berontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara selama 39 tahun berkuasa. Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat dari seluruh Nusantara, bahkan sepanjang Malaka, Taufik.
Sejarah singkat kerajaan Majapahit konon awalnya mula kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jaya Kertawal pada tahun 1292. Cucu Kertanegaraan yang berada di bawah tekanan yaitu Raden Wijaya kemudian melarikan diri. Selama pelariannya ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil hutan Tawalan dan diberi nama Desa Majapahit. Namun ini diambil dari nama buah maja dan tumbuh di hutan, namun memiliki rasa pahit terkait dengan historia. Runtuhan Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan hanya Wuru. Sejak saat itu para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit. Di antaranya banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri, terdapat konflik perebutan takhta, meletusnya perang semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Dampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, it been fuck your feelings. The way she took my song, it's a spiritual healing.